Perkenalkan, nama saya Raden Pramadharma Sakti. Saya aktivis terapi shiatsu yang alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bekerja sama dengan ABK disabilitas, di mana kita bisa untuk menterapi rekan-rekan disabilitas dan juga anak berkebutuhan khusus. Yang kebetulan memang anak-anak kebutuhan khusus ini bukan sakit, tapi mereka adalah memiliki kelainan dari organ sarafnya. Shiatsu adalah pengobatan tradisional Jepang, di mana diadopsi dari Turo Namikoshi, salah satu pencipta untuk shiatsu, dan sekarang diadopsi ke Indonesia dan diperbanyak oleh Eltra Shiatsu. Manfaat shiatsu adalah untuk mengaktifkan sistem dalam tubuh kita. Jadi tidak luas sebetulnya, hanya mengaktifkan sistem dalam tubuh, di mana pada saat kita memegang meridian tubuh dalam sistem persarafan setiap orang atau setiap anak dari mulai 0 tahun sampai dewasa atau lebih tua, itu kita bisa mendapat langsung perubahannya yang secara signifikan. Dan memang kalau menurut saya ini adalah pengobatan menakjubkan. Dan hubungan dengan shiatsu, terapi shiatsu dengan disabilitas itu adalah sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan anak-anak ABK yang tadinya dia sulit untuk bergerak, dia sulit untuk mendapatkan terapi. Pada saat kita melakukan terapi shiatsu ini, itu dengan mudah dan dengan sangat singkat, mereka memiliki perubahan yang luar biasa. Contoh aja, pada saat seorang anak yang bebas atau mengeluarkan air liur, pada saat kita memegang saraf di sekitar mulut atau leher dan sebagainya, dia berhenti untuk bebasnya. Nah, dan kalau misalnya kita memegang saraf di leher, itu adalah saraf suara. Ngomong, keluarin suaranya. Nah, keluarin suaranya. Mana suaranya? Nggak kelihatan, nggak keluar. Keluar suaranya. Keluarin. Sebetulnya sangat mudah dilakukan dan setiap orang tua pun sebetulnya wajib untuk kita kerjasama. Kenapa? Karena setiap orang tua yang memiliki anak disabilitas itu harus kita berkesinambungan antara terapis dan orang tua, dan di mana orang tua ini pun harus paham dengan terapi ini, yang menyebabkan si anak ini lebih mudah dan lebih cepat untuk kesembuhannya. Ya, saya sekali lagi bukan sakit kalau anak disabilitas, tapi mereka adalah memiliki kelainan dalam organ tubuhnya. Nah, ini adalah yang kita akan sinergikan antara terapi shiatsu dengan anak-anak disabilitas ini. Secara langsung, manfaat shiatsu itu sangat berhubungan antara motorik halus dan motorik kasar. Kenapa? Karena yang kita terapi dan kita pegang ini adalah meridian saraf, di mana meridian saraf ini adalah inti dari tubuh itu sendiri. Jadi fungsi tubuh yang memang yang tidak berfungsi itu kita hidupkan kembali, kita aktifkan. Karena memang secara orang atau anak yang memiliki kelainan atau sakit itu akan lebih mudah untuk aktif kembali pada saat meridian sarafnya kita aktifkan. Nah, itulah yang disebut dengan mengaktifkan sistem dalam tubuh. Ya, anak-anak sementara ini anak berkebutuhan khusus yang saya tangani di sini adalah CP atau cerebral palsy, anak-anak Down syndrome, anak-anak autis. Yang kebetulan di mana anak-anak CP ini bermacam. Ada yang sistem tulangnya yang tidak baik, ada juga yang hidro, ada juga yang mikro, di kepalanya ada kecil dan sebagainya. Dan itu kita fungsikan kembali untuk dia aktif dan normal seperti biasa. Sistem metabolisme dan sistem saraf yang pada saat kita menekan atau memijit dengan terapi shiatsu ini, itu secara langsung dia akan aktif, jadi mengaktifkan sistemnya. Nah, pada saat sistemnya aktif secara metabolisme, dia akan normal kembali, karena salah satunya adalah mengaktifkan sistem dalam tubuh. Itu adalah sistem dari sistem sirkulasi darah. Assalamualaikum, saya ibu dari Lismia Julianti. Anak saya menderita CP hepatophagia. Pertama waktu lahir sih dia normal. Setahun setengah itu dia kena stip, panas kejang. Waktu itu pertamanya dia batuk pilek, pertama sakit, terus sama mencret. Dari mencret itu kata dokter virus naik kena otak.
Anak saya dirawat 1 bulan di rumah sakit, terus pernah koma juga. Setelah itu terapi saya di rumah sakit waktu beberapa bulan. Setelah itu baru saya terapi tradisional. Sekarang udah bisa, kepala udah mulai tegak, tangan udah mulai agak gerak, duduk juga udah agak mulai gerak, udah mulai tegak gitu kan. Dulu dia tiduran kaku banget, nggak bisa ini, terus dia fokus juga, udah mulai fokus. Saya orang tua dari Mesya Aliandra, diagnosanya sindrom rubella. Jadi si anak itu gangguan pendengaran kanan kiri, atau mungkin bisa disebut tunarungu ya, dan low vision juga. Jadi untuk matanya ini plus 15. Awalnya saya nggak sadar ya, karena kata dokter pas mengandung Mesya ini saya terkena virus rubella. Cuma saya taunya pas anaknya udah lahir dan tidak merespon ketika si anak ini diajak apa ya, tatap muka seperti itu, tidak merespon, matanya pandangannya kosong gitu, seperti tidak melihat. Setelah saya konsultasikan ke dokter mata, ternyata anak saya katarak kongenital dan dia diharuskan operasi. Jadi anak saya sudah operasi dan sekarang diharuskan memakai kacamata seperti ini. Terus setelah ikut terapi siasu di sini, alhamdulillah anak saya ada perkembangan. Pertama dari suaranya, saat ini sering sekali mengeluarkan suara-suara yang kencang. Jadi sering, kalau senang dia sering menjerit-jerit seperti itu, sering ngoceh. Dan yang kedua, untuk pencernaan pun lancar. Untuk pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga anak-anak disabilitas. Jadi untuk fasilitas-fasilitas di umum, misalnya anak-anak yang disabilitas kan mungkin banyak yang kita lihat masih besar, gendong-gendong, itu kan orang tuanya juga menanggung beban yang berat ya. Kalau bisa sih di fasilitas umumnya ada kursi roda atau apa yang meringankan orang tua yang memiliki anak disabilitas atau kebutuhan khusus. Tadinya anak saya panas, kejang, kaku. Waktu terapi di sini 2 bulan, alhamdulillah banyak perubahan. Pertama nggak bisa nangis, nggak bisa ada susu. Pas terapi di sini, alhamdulillah bisa nangis, nggak susu, sekarang udah normal kembali. Sebelum diterapi, anak saya mukanya biru, bengkak, sama kaku. Pas sudah 2 bulan terapi sama Pak Prama, alhamdulillah udah banyak perubahan. Sekarang kulitnya dan mukanya juga udah kembali normal kembali. Karena terapi shiatsu dengan rekan-rekan atau disabilitas atau ABK disabilitas, dan kami juga mohon bantuan dari rekan-rekan yang berkenan untuk peduli dengan anak-anak disabilitas. Karena memang kami sendiri melakukan ini dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun, dari pihak apapun. Tapi kalau ada rekan-rekan atau instansi yang ingin bergabung dengan kami persilahkan.